Menurut Wikipedia, sihir adalah sistem konseptual yang merupakan kemampuan manusia untuk mengendalikan alam melalui mistik, paranormal, atau supranatural. Sihir bisa menyerang siapa saja, tak terkecuali baginda Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menceritakan bahwa pada sewaktu-waktu Rasulullah SAW mengalami sakit yang cukup parah. Setelah diteliti oleh dua malaikat yang menjenguk beliau, ternyata beliau terkena sihir Labid bin Asyam, seorang Yahudi. Sihirnya berupa gulungan ijuk yang terdiri dari 11 buhul pada seutas tali. Oleh karena itu, Allah yang Maha Agung memerintahkan Rasulullah SAW agar membaca dua surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas yang terdiri dari 11 ayat. Setiap satu ayat dibaca, lepaslah buhul tali pada gulungan ijuk tersebut. Setelah itu, badan beliau pun sehat kembali. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini admin akan menceritakan kisah seseorang yang terkena sihir atau guna-guna. Kisah horor ini dibagikan oleh akun Twitter @iburumuhtangga9 yang menceritakan pengalamannya diguna-guna oleh seseorang. Akun Twitter tersebut membeberkan jika cerita ini bersumber dari anak teman ibunya pada 17 tahun lalu. Pada tahun 2003 silam, Gina merupakan seorang siswi yang bersekolah di SMA negeri terfavorit di kotanya. Gina merupakan sosok siswi yang berprestasi di sekolah. Bahkan ia juga termasuk orang yang suka bersosialisasi kepada teman dan guru-gurunya di sekolah. Gina memiliki seorang sahabat bernama Risa. Ia sudah bersahabat sejak masih duduk di bangku SMP. Saking dekatnya, Gina dan Risa selalu memilih tempat duduk bersama dan saling curhat satu sama lain. Gina dan Risa sering membantu dalam mengerjakan PR, tapi juga saling bersaing di sekolah. Meski di sekolah mereka saingan, tapi di luar mereka layaknya kakak beradik. Singkat cerita, ada seorang pria yang menyatakan perasaan cintanya kepada Gina. Namanya Akbar. Dia sudah dewasa dan berumur 25 tahun. Meskipun terlihat dewasa, rupanya Gina tak menyukai Akbar. Pasalnya, ia adalah pribadi yang tak memiliki pekerjaan. Gina memutuskan untuk menolak perasaan Akbar pada saat itu. Apalagi ia disuruh untuk fokus ke pendidikan oleh orang tuanya. Gina sangat didukung oleh kedua orang tuanya untuk bisa berkuliah di kedokteran. Karena Gina sosok yang selalu mendapatkan juara 1 di kelasnya. Jadi ia direncanakan untuk bisa ikut jalur PMDK agar bisa masuk ke fakultas kedokteran. Ternyata Akbar dikenalkan Risa kepada Gina. Akbar adalah tetangga Risa. Saat Gina main ke rumah Risa, tidak sengaja melihat Akbar dan Risa menyebutkan jika dia suka pada Gina dan minta untuk dikenalkan. Gina yang mendengar ucapan Risa pun menuruti untuk dikenalkan Akbar. Akbar sering sekali datang ke sekolah ketika bubaran sekolah. Ia berdalih ingin bertemu Risa, padahal ingin lebih dekat dengan Gina. Setelah Gina menolak Akbar, ia jadi kepikiran terhadap perasaannya. Takut dia merasa sakit hati. Hati Gina seketika tidak tenang. Padahal tadi ia menolaknya dengan baik-baik saja, tidak menggunakan tindakan dan kata-kata kasar. Setelah kejadian penolakan itu, Gina sering mengalami mimpi buruk seperti dililit ular hitam, dikejar anjing hitam, hingga selalu merasa gelisah. Bahkan untuk mengerjakan sesuatu saja, Gina selalu tidak fokus dan lebih banyak melamun. Gina juga pernah didatangi perempuan pucat berbaju putih dengan rambut panjang yang menawarinya minuman. Warna minuman tersebut merah. Dia lalu menyuruhnya untuk meminumnya. Karena Gina takut, ia pun langsung meminum air merah tersebut, dan seketika perempuan tersebut tertawa seperti kuntilanak.
Penderitaan Gina tidak hanya sampai di situ. Lebih lanjutnya, ibu Gina selalu merasakan aroma bau tak sedap di tubuh Gina. Padahal nyatanya ia selalu memakai parfum dan deodoran setiap hari. Kata ibu Gina, mungkin Gina sedang puber jadi keringatnya berlebih. Anehnya, ketika Gina mencium bau badannya sendiri, ia tak pernah merasakan bau busuk apapun di tubuhnya. Ia pun bertanya kepada Lisa, apakah mencium bau yang tak sedap di tubuhnya? Lisa selalu menjawab tidak. Beberapa teman di sekolah yang sering berbincang dengan Gina pun kini sudah tak bisa lagi berlama-lama untuk duduk berdampingan dengannya. Mungkin saja mereka memang merasakan bau tak sedap di tubuh Gina, namun sungkan untuk mengatakannya. Setelah ditolak, Akbar masih sering terlihat di sekolah ketika bubaran. Yang tadinya Gina tak suka sama dia, kini Gina semakin senang padanya. Gina selalu memikirkan hal bersama dengan Akbar. Rasanya selalu ingin bertemu Akbar dan Akbar setiap hari. Karena pikirannya yang tiba-tiba menjadi sayang pada Akbar, Gina akhirnya menerima perasaan Akbar setelah ia mengungkapkan kedua kalinya. Tanpa ragu, Gina dengan lantang mengucapkan ya pada saat itu juga. Akbar adalah sosok pribadi yang tampan, tapi di mata Gina, Akbar jauh lebih tampan dari yang orang-orang bilang. Akbar sering mengajak jalan-jalan Gina setelah pulang sekolah, padahal Gina saat itu memiliki jadwal les dan juga mengaji. Tapi karena ia tak pernah ingin lepas dari Akbar, akhirnya ia memutuskan untuk dimarahi ibunya daripada harus berpisah dengan Akbar. Ibu Gina sangat tidak setuju jika anaknya berhubungan dengan Akbar. Menurut ibu Gina, Akbar adalah orang yang sangat tidak jelas dengan latar belakangnya. Enggak jelas gimana? Udah jelas Akbar itu anak baik dan dia juga baik sama Gina. Pokoknya Gina nggak bisa dipisahin sama Akbar, ucap Gina. Selama pacaran dengan Akbar, badan Gina masih tetap saja dianggap bau oleh keluarganya. Ada segelintir orang yang berani menegurnya, ada pula yang cuek tapi menghindar. Saat Gina tanya pada Akbar apakah badannya bau, kata Akbar sih tidak. Katanya Akbar, badan Gina justru sangat wangi. Sejak bersama Akbar, Gina semakin jarang bermain bersama Lisa. Paling hanya bertemu ketika di sekolah saja. Tidak pernah janjian makan atau jalan bareng lagi. Nilai Gina di sekolah pun sangat anjlok. Gina yang berencana untuk berkuliah kedokteran pun sampai lupa dengan cita-citanya itu. Pokoknya yang ada di pikirannya saat itu hanyalah Akbar dan Akbar. Tak peduli dengan yang lain. Saat nilai Gina turun, Lisa selalu menjadi yang terdepan di kelas. Ia selalu jadi juara 1, padahal biasanya Gina yang juara. Meski begitu, Gina tak merasa iri sedikit pun. Ia sudah cukup bahagia bersama dengan Akbar. Saat awal pacaran, Gina selalu mencurahkan perasaannya kepada Lisa. Lisa pun mensupport hubungan mereka berdua, dan Gina merasa bahagia ketika Lisa mengatakan itu. Selain itu, saat berpacaran dengan Akbar, Gina jadi lebih sering berantem dengan orang tuanya. Kedua orang tua Gina selalu menasihatinya untuk bisa putus sesegera mungkin dengan Akbar. Tapi karena sudah cinta mati, Gina pun meminta untuk dinikahkan dengan Akbar. Gina dan Akbar sudah menjalin hubungan hingga 5 bulan lamanya. Ia merasa bahagia karena sikap Akbar yang terlalu baik padanya. Gina selalu diajak ke tempat-tempat yang tak pernah Gina kunjungi seperti gunung, pantai, dan perkebunan. Untuk mendatangi tempat itu, Gina bahkan rela untuk bolos sekolah demi bersama Akbar. Saat Gina dan Akbar ke pantai, Akbar memberikan ciumannya kepada Gina. Ciuman tersebut rupanya ciuman pertama bagi Gina. Karena Gina sangat amat mencintainya, ia pun rela menerima ciuman dari Akbar. Saat itu, ayah dan ibu Gina tahu jika ia sering membolos di sekolah. Alhasil, Gina selalu diantar jemput ke sekolah oleh ibunya. Ibunya selalu melarang Gina untuk bertemu dengan Akbar, padahal ia sudah benar-benar kangen pada Akbar. Karena kondisi Gina yang sudah tak wajar, hingga rela menjerit dan menangis karena tak berjumpa Akbar, sang ibu akhirnya membawa Gina untuk diruqyah oleh seorang ustadz yang dibawa oleh ayahnya. Gina merasa jika dirinya baik-baik saja. Gina dipukul dengan sapu ijuk yang dibawanya, tapi Gina tak sedikit pun merasakan kesakitan. Hanya saja pada saat itu, Gina mengalami muntah yang luar biasa. Muntah tersebut berwarna merah pekat. Pak Ustadz pun mengatakan jika Gina telah dikirimi ilmu hitam oleh seseorang atau terkena guna-guna.
Gina tetap berpendirian teguh jika ia baik-baik saja dan tak merasa diguna-guna. Ibu dan ayah Gina pun langsung curiga kepada Akbar, sehingga ia meminta untuk segera putus dengan Akbar. Karena sudah ingin bebas, Gina pun akhirnya berbohong kepada orang tuanya untuk segera menyatakan putus pada Akbar. Nyatanya, ia kembali merajut hubungannya dengan Akbar. Perlu diketahui, badan Gina kini sudah tak bau lagi. Ibu dan ayahnya percaya jika itu terjadi karena ruqyah yang telah mereka lakukan. Sekarang, Gina dan Akbar jadi bisa bertemu meski hanya sebentar saja. Hingga akhirnya Gina melakukan kesalahan yang amat disesalinya seumur hidupnya. Waktu itu Akbar ngajak ketemuan di hari Minggu. Mereka janjian di dekat halte. Gina bilang ke ibu dan ayahnya kalau ia ingin kerja kelompok bersama teman-temannya, dan mereka sih percaya dan memberi izin. Ketika bertemu Akbar, ternyata Gina diajak ke rumah Akbar. Kata Akbar, Gina mau dikenalin ke ibunya, soalnya dia bilang udah serius banget pada Gina. Gina sangat bahagia akan dikenalkan pada calon mertua. Akbar bilang ibunya baik dan ramah. Sampainya di rumah Akbar, Gina lihat suasananya rumahnya kok sepi. Akbar masuk duluan ke rumahnya dan menunggunya di teras. Begitu Akbar keluar dari dalam rumah, dia mengatakan jika ternyata ibunya baru aja berangkat ke pengajian. Dia lupa kalau ternyata hari itu jadwal pengajian ibu-ibu di wilayahnya. Akbar lalu mengajak Gina masuk ke rumahnya. Gina masuk dan Akbar menjelaskan jika di rumahnya itu hanya tinggal dia dan ibunya saja. Jadi suasana rumahnya benar-benar sepi. Saat itu ia ditawari oleh Akbar untuk makan mie instan bersama. Setelah makan mie instan bersama, mereka ngobrol asik di ruang tamu. Dengan tiba-tiba saja Akbar menciumnya. Saat itu pula Akbar juga melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada Gina. Karena rasa cinta, Gina pun tak menolak aksi Akbar tersebut. Setelah pulang dari rumah Akbar, Gina merasa bingung dan senang. Senang karena sudah ketemu Akbar, dan bingung karena Gina baru saja mengalami kejadian yang seharusnya tidak ia lakukan. Waktu itu Gina masih kelas 3 SMA, jadi sudah bisa berpikir takut hamil. Singkat cerita, pada bulan berikutnya ternyata Gina tak mengalami menstruasi. Gina sudah harap-harap cemas, takut hamil, tapi ia yakin Akbar akan tanggung jawab kalau Gina hamil. Saat itu, Gina sudah tak lagi memikirkan sekolah, kuliah, dan cita-citanya menjadi dokter. Pokoknya benar-benar bucin. Seiringnya waktu, Gina menyadari jika ia ternyata benar-benar hamil. Sontak, Gina langsung menemui Akbar saat pulang sekolah. Akbar terlihat sangat senang ketika tahu Gina hamil. Dia bilang akan segera menikahkan Gina secepatnya. Tapi Gina merasa takut dimarahi oleh ibu dan ayahnya. Gina nanti reaksi mereka ketika tahu Gina hamil di luar nikah. Jujur saja, waktu itu Gina masih sangat takut, tapi lebih takut ditinggalkan Akbar. Akhirnya, Akbar memberitahu ke ibu dan ayah Gina kalau anaknya sedang hamil mengandung anak Akbar. Waktu itu, Akbar sengaja datang ke rumah untuk bertemu ibu dan ayah. Ibu dan ayah sebetulnya kurang respek pada Akbar, tapi mereka menerima Akbar dengan baik. Saat itu, Akbar tak ada basa-basi sedikit pun dan langsung meminta izin untuk menikahi Gina. Sontak, ucapan Akbar tersebut membuat ayahnya Gina kaget dan jelas tak merestui pernikahan mereka berdua. Selain karena usia Gina yang masih sangat muda, ia juga belum menyelesaikan pendidikan. Pada saat itu juga, Akbar langsung membeberkan jika Gina telah mengandung darah dagingnya. Seketika, ibu dan ayah Gina langsung shock berat mendengar hal tersebut. Suasana pun berubah menjadi tak karuan. Gina menangis pada saat itu. Merasa bersalah pada orang tuanya, tapi juga lebih takut lagi jika harus ditinggalkan oleh Akbar. Yang paling membekas di ingatan Gina hingga sekarang adalah tangisan ayah dan ibunya ketika itu. Berhari-hari Gina didiamkan oleh ayah dan ibunya. Gina tidak pernah masuk sekolah dengan alasan sakit, padahal menuju UN tinggal beberapa minggu lagi. Akhirnya ayah mengambil keputusan untuk menikahkan Gina dan Akbar. Tidak ada pilihan lain menurut ayah. Singkat cerita, setelah Gina menyelesaikan UN, ia langsung dinikahkan dengan Akbar. Acara pernikahan mereka digelar biasa-biasa saja. Saat itu teman-teman Gina sedang bersiap untuk tes masuk ke perguruan tinggi, tapi Gina sedang menikmati masa kehamilan. Saat itu pula banyak teman Gina yang menggosipkannya bahwa ia hamil di luar nikah.
Suatu ketika, Gina sempat bertemu dengan Risa setelah menikah. Dia seperti terlihat sangat senang melihat kondisi Gina. Dia juga bercerita jika telah diterima di Fakultas Ekonomi. Rasa iri pasti terbesit dalam pikiran Gina, tapi apa daya, dia tidak bisa melanjutkan kuliah. Selama menikah, Akbar belum juga dapat pekerjaan. Mereka tinggal di rumah Akbar bersama ibunya Akbar. Mertua Gina pun selalu bersikap baik, mungkin karena tidak punya anak perempuan. Jadi mertuanya mengurus dengan baik Gina saat hamil. Mertua Gina memiliki toko grosir kelontongan yang cukup besar di kawasan mereka tinggal, sehingga dengan sabar ia menghidupi Akbar dan Gina selama Akbar masih belum mendapatkan pekerjaan. Akhirnya tibalah Gina untuk melahirkan. Ia melahirkan anak laki-laki yang sehat dan sempurna. Anak mereka dinamai Adriansyah. Akbar merasa sangat bahagia memiliki anak laki-laki. Walaupun Akbar belum bisa menafkahi anak dan istrinya, dia bisa mengurus anaknya dengan sangat baik. Dia sangat telaten sekali dan baik terhadap Gina. Tapi entah kenapa, setelah melahirkan, Gina justru menjadi benci kepada Akbar. Padahal sebelumnya Gina sangat amat mencintai Akbar. Walaupun Akbar tidak melakukan kesalahan, tapi di matanya dia tetap salah. Apalagi ketika dia belum dapat pekerjaan juga, Gina selalu mengomel setiap hari padanya. Selama beberapa waktu, Akbar sempat bekerja jadi sales, tapi karena memang dia tidak tekun, dia malah keluar kerja. Gina ingin sekali kerja untuk bisa menyambung hidup bersama anaknya, hingga akhirnya ia mencoba melamar ke beberapa perusahaan. Gina diterima jadi kasir di supermarket. Meski sempat merasa malu kerja seperti itu, tapi mau tidak mau ia harus bekerja. Beberapa kali Gina bertemu dengan teman SMA-nya. Perasaan malu sangat terasa karena kebanyakan dari temannya sudah berkuliah atau memiliki pekerjaan yang amat menyenangkan. Saat itu, Gina hanya bisa menyalahkan Akbar karena telah membuat hidupnya menjadi terpuruk. Setelah menikah, orang tua Gina jadi kurang peduli terhadapnya. Ia seperti dianaktirikan oleh mereka. Ibu dan ayah Gina lebih mementingkan adiknya daripada kehidupannya. Karena sering bertengkar dengan Akbar, Gina meminta cerai. Akbar tidak mau cerai dengan Gina. Dia mempersulit proses cerainya. Saat itu usia anak mereka masih 2 tahun. Setelah proses cerai yang lama dan panjang, akhirnya mereka bisa berpisah secara sah. Hak asuh anak jatuh ke tangan Gina. Saat itu Gina benar-benar tak menyangka jika guna-guna yang dipakai oleh Akbar benar-benar membuat hidupnya berantakan. Gina mencoba menata hidup yang baru hingga berkeinginan untuk kuliah. Walaupun sedikit terlambat, tapi mungkin Gina masih bisa mencapai cita-citanya. Ia mencoba menghubungi Risa hingga kembali intens berkomunikasi. Saat bertemu dengan Risa, ia mengutarakan ke Risa jika ingin melanjutkan kuliah, dan Risa juga mendukung untuk kuliah saja, tapi mungkin kuliah di universitas swasta. Gina jadi lebih sering main ke rumah Risa lagi. Walaupun rumah Risa dan Akbar berdekatan, hal itu tidak menyurutkan niat baiknya untuk bisa curhat dengan Risa. Hubungan Gina dan Akbar kadang baik dan kadang juga tidak. Suatu hari, Gina menumpang sholat di kamar Risa, tapi kata Risa tidak boleh sholat di kamarnya. Ia menyuruh Gina untuk sholat di ruang tamu saja. Sudah di ruang tamu, tapi mukenanya belum disiapkan juga oleh Risa. Mungkin saja dia lupa. Jadi, Gina berinisiatif mengambil mukena sendiri ke kamar Risa. Saat itu, Gina tidak tahu Risa kemana. Mungkin lagi ke lantai 2 rumahnya. Karena dari dulu Gina juga sudah terbiasa di rumah Risa, dan Risa juga tidak masalah kalau ia harus ke kamarnya. Jadi ia memutuskan untuk menerobos masuk kamar Risa. Saat membuka kamar Risa, mata Gina langsung berkeliling mencari mukena yang dimaksud, tapi ia tak menemukannya. Lalu Gina inisiatif buka lemari Risa, karena biasanya Risa menyimpan mukena di lemari. Di lemari bagian bawah ia menemukan mukena yang dimaksud. Tapi ketika ia tarik mukenanya, ada beberapa kertas yang jatuh. Gina sebenarnya tidak kepo dengan kertas tersebut. Ia bahkan hendak memasukkannya kembali. Tapi ketika diambil kertasnya, mata Gina menangkap ada tulisan namanya di situ. Betapa kagetnya bahwa di dalam lipatan kertas itu ada foto Gina dan Akbar yang di print di kertas.
Dan di situ juga ada tulisan nama lengkap Gina, nama lengkap Akbar, tempat tanggal lahirnya dan Akbar, dan juga nama lengkap orang tua mereka. Selain itu ada juga tulisan isim yang panjang di dalamnya dan ditulis dengan tinta merah. Seketika wajah Gina auto berkerut dan bilang, "Apaan nih?" Rasa penasaran Gina. Pikiran Gina masih menerka-nerka apa yang dilihatnya, tapi ternyata Risa sudah ada di depan Gina dan merebut kertas yang ia temukan. Risa kemudian akan merobek kertas itu, namun Gina refleks untuk menghentikannya. Akhirnya mereka jadi dorong-dorongan, dan karena tenaga Gina lebih kuat, Risa jatuh didorong olehnya. Ia berhasil merebut lipatan kertas tadi yang sudah mulai koyak dan menanyakan kembali baik-baik kepada Risa. "Apa ini, Riz?" tanya Gina. "Bukan apa-apa," jawab Risa sambil melongos. Kelihatan sekali dari raut wajahnya jika Risa ini ketakutan. Takut Gina tahu rahasianya. Tak yakin dengan jawaban Risa, Gina terus mendesak Risa untuk berkata jujur. Ketika Gina semakin emosi pada Risa, tiba-tiba orang tua Risa pulang dari bekerja. Mereka melihat suasana yang tidak kondusif di antara Gina dan Risa. Gina langsung cerita pada orang tua Risa kalau ia menemukan kertas aneh itu di lemari baju Risa. Tentu saja orang tua Risa juga kaget dengan apa yang Gina temukan. Jadi saat itu Risa tidak hanya didesak oleh Gina, tapi juga didesak oleh orang tuanya. Ketika didesak itu, Risa malah menangis. Dia menangis histeris menjerit-jerit. Tapi ayahnya Risa tidak iba melihat Risa seperti itu. Ayahnya Risa justru menampar keras pipi anaknya itu. Seketika Risa diam. Tangisnya berhenti dan matanya melotot ke arah Gina. Ternyata Risa ini memang punya kebiasaan seperti itu. Jika sudah terdesak sesuatu, dia akan menangis histeris. Itu bukan tangisan sungguhan, tapi hanya tangisan bohongan, kata orang tuanya. Gina pun sebisa mungkin meredakan emosinya dan bertanya lagi pada Risa. Orang tuanya juga bertanya lagi. Akhirnya Risa buka suara. "Aku iri sama kamu, Gina. Kamu selalu bisa ranking 1. Kamu disukai banyak orang. Kamu juga mau masuk kedokteran. Sedangkan aku selalu aja nggak bisa ranking 1. Nggak bisa juga disukai banyak orang. Orang tua aku juga nggak bisa biayain aku kedokteran," jelas Risa. "Terus apa yang kamu lakukan ini?" Tanya Gina. "Aku bikin supaya kamu sama Akbar jatuh cinta," kata Risa. "Jatuh cinta gimana?" tanya Gina. "Ya, aku guna-guna supaya kalian bisa suka sama suka," jawab Risa. "Hah? Jadi kamu yang lakuin ini ke aku? Aku kira ini perbuatan Akbar," kaget Gina. "Aku sebenarnya benci sama kamu, Gina," teriak Risa. Saat itu Gina tidak bisa menggambarkan perasaannya ketika mendengar kata benci dari Risa. Padahal selama ini hanya Risa sahabat terdekatnya. Ia tak menyangka jika Risa sejahat itu. Dia sengaja membuat Gina dan Akbar tergila-gila satu sama lain agar Gina tidak fokus sekolah dan tak bisa kuliah. Kata Risa sengaja dia menjodohkan Gina dan Akbar karena Akbar memang cowok tidak jelas. Risa bilang jika dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu sangat fatal bagi kehidupan Gina dan masa depannya. Dia juga mengatakan tak menyangka jika Gina akan hamil di luar nikah. Dia rencananya hanya ingin Gina dan Akbar pacaran, nilai sekolah turun dan tidak kuliah. Justru Akbar yang tidak tahu apa-apa harus kena akibat dari ulah Risa. Perasaan Gina tentu sangat sakit hati sekali. Hidup dan masa depannya hancur dan keluarganya pun tak mempercayai Gina lagi. Gina terlanjur dikucilkan oleh keluarganya sendiri hanya karena teman yang iri padanya. Ia harus hamil di luar nikah, tidak bisa lanjut pendidikan dan janda di usia muda. Gina berpikir Risa lebih jahat dari setan karena setaunya setan tidak pernah mengkhianati sama setan. Oke guys, jadi sampai di situ dulu cerita admin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan terhindar dari bahaya dan malapetaka sihir ini. Kalau kalian suka dengan video admin, silahkan kalian subscribe, like, comment, serta share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari admin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.